Selamat malam Sobat Surveyor. Dengan saya Coki. Pada segmen pada malam hari ini saya akan membawakan Mamat Curhat. Malam Jumat Curhat. Jadi teman-teman surveyor ketika melakukan pengukuran di daerah pedalaman atau daerah hutan, lahan kosong, bangunan tua, mungkin pernah mengalami sedikit gangguan istilahnya mistis, atau ada kejadian-kejadian misteri. Di sini kita akan membacakan curhat dari teman-teman. Untuk yang ingin membagikan kisahnya bisa dikirim ke alamat di bawah ini. Pada episode kali ini, episode yang pertama, saya akan menceritakan kisah yang saya alami sendiri. Jadi waktu itu tahun 2014, saya masih kuliah di Surabaya. Kebetulan saya dapat proyek kecil-kecilan berdua sama teman saya. Proyek kecil-kecilan di kota Gresik. Jadi kalau naik motor dari Surabaya itu sekitar 2 jam lah, sekitar 2 jam. Jadi saya dapat proyek pengukuran untuk perencanaan pembangunan komplek pasar di dekat terminal, saya lupa terminal Bundar atau terminal Osowilangun di situ. Mungkin teman-teman yang dari Gresik tahu tempatnya. Jadi lahannya itu lahan kosong, di tengahnya ada bangunan kecil. Lahannya kosong mungkin sekitar 1 sampai 2 hektar, 2 hektar kalau nggak salah. Tengahnya ada bangunan kecil dan kanan kirinya itu kosong. Berapa kilo itu nggak ada bangunan lagi. Jadi di situ hanya ada lahan itu aja yang saya ukur itu. Dan di depannya ada jalan raya cukup besar. Ketika siang kami melakukan pengukuran seperti biasa, tidak ada gangguan apa-apa karena pekerjaan belum selesai. Lumayan jauh juga kalau kita balik ke Surabaya. Akhirnya kata pemilik lahan, itu bisa dipakai tidur kok di bangunan tengahnya itu. Ya bangunan biasa aja, nggak serem-serem banget. Dan jujur aja sebenarnya saya sendiri termasuk orang yang skeptis, bukan tidak percaya ada makhluk lain, tapi saya kurang saya pikir ya mereka punya dunia sendiri, kita punya dunia sendiri, ya udah nggak saling ganggu gitu ya. Cuma saya percaya ada makhluk lain seperti itu. Saya singkat cerita, saya skeptis lah intinya dengan cerita-cerita hantu sebenarnya. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Setelah saya melakukan pengukuran sore hari, kita istirahat, mandi-mandi, makan, terus kita di depannya itu ada warung pinggir jalan, tapi kalau udah malam jam 7 udah tutup. Jadi kita sempat beli makan dulu, kita makan. Habis makan kita siap-siap tidur. Saya berdua sama teman saya itu jadi teman saya itu tidur di karpet, saya tidur di sofa di dalam si bangunan kecil itu yang di tengah. Jadi gelap, posisi gelap, sekitarnya hanya ada lampu di bangunan yang kita tinggali itu. Kita era jam 9 saya mencoba untuk tidur karena besok harus melakukan pengukuran lagi. Teman saya udah ngorok dari jam setengah 9 udah lelap. Sementara saya terbiasa tidur agak malam jam 11 jam 12. Jadi hari sudah malam, kita siap-siap untuk tidur, dan saya tidur di sofa, teman saya tidur di karpet di bawah. Teman saya dari jam setengah 9 malam sudah terlelap, sementara saya masih geser-geser, belum nyaman banget. Nah, jam 10 malam itu udah gelap banget di sekitar kita, udah hanya di depan ada sekelebat aja kalau ada mobil lewat di jalan raya. Itu saya kan posisi di sofa, tapi di atasnya itu ada kayak kaca keluar gitu. Ada kaca yang bisa ngeliat keluar dan gak ada gordennya. Dan saya sebenarnya masih merinding kalau saya ingat kejadian itu. Jadi pas saya tidur, saya coba merem, ada yang ngetok kacanya kayak gini. Kaget saya kan. Saya langsung kaget karena jujur saya tidak pernah punya pengalaman mistis selain itu sebenarnya. Jadi
bunyinya tuh seperti ini, dan saya selalu masih ingat itu bunyi ke kacanya tuh seperti itu. Akhirnya saya nggak mau mikir banyak lah, akhirnya saya coba merem lagi. Saya coba merem, tapi jam 11, jam 12 saya tetap nggak bisa tidur. Tertidur 10 menit, kebangun lagi. Akhirnya jam 1 bunyinya lebih kencang. Saya langsung, wah fix nggak bakal tidur saya. Akhirnya saya sampai teriak keluar, wih siapa itu yang ngetuk-ngetuk gitu kan. Dan nggak ada yang menjawab, dan juga saya tahu itu nggak ada orang di situ gitu. Dan ya sudah, saya sisa sampai subuh saya duduk aja nunggu subuh, karena saya sangat takut sekali. Dan itu pengalaman mistis saya yang saya alami ketika melakukan pengukuran di Gresik. Besoknya ketika pagi ya udah tidak terjadi apa-apa. Teman saya juga saya ceritakan, dia entahlah kurang begitu peduli, mungkin karena sudah lelap dari malam. Pada pagi hari di warung depan itu si ibu-ibu yang jual makanan tadi malam itu sudah buka lagi. Jadi itu warungnya bukanya hanya pagi sampai sekitar maghrib 6:30 lah. Jadi pas pagi saya ngopi di situ, saya nanya, Bu, di situ apa ada orang lagi selain kita tadi malam gitu? Wah, Mas, di situ memang nggak ada orang. Kalau malam itu ya udah gitu aja. Paling kadang ada satpam, tapi itu juga satpam biasanya di pinggir jalan. Nggak berani masuk. Wah, kok nggak berani masuk, Bu? Iya Mas, orang di situ suka ada ibu-ibu bawa anak kecil. Saya langsung kaget kan, kok ibu-ibu sama anak kecil, Bu? Iya, jadi di situ itu suka itu Mas, demit, dia bilangnya demit gitu, suka ada demitnya. Tapi nggak jahat kok Mas, cuma pengen kenalan. Ya nggak apa-apa, kenalan sih kenalan Bu, tapi jangan ngetok-ngetok gitu kan, saya nggak bisa tidur. Ya habis itu kita habis sarapan kita melakukan pengukuran seperti biasa sampai sore. Tapi kebetulan pekerjaan sudah selesai. Sebenarnya teman saya ngajak tidur lagi di situ, tapi nggak mau, akhirnya kita balik lagi ke Surabaya. Ya mungkin itu cerita mistis saya ketika melakukan pengukuran. Untuk teman-teman yang ingin mengirimkan kisahnya bisa dikirimkan ya, saya ingatkan lagi ke alamat di bawah ini, nanti bisa saya bacakan. Sekian segmen Mamat Curhat, malam Jumat curhat. Salam survei.